Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta yang memiliki kepentingan sangat monumental. Yesus adalah satu-satunya yang sekalipun dia mati, namun dia telah dibangkitkan dari antara orang mati dan sekarang hidup untuk selama-lamanya. Di dalam Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ke-6, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Wanita-wanita ini pergi ke kubur untuk mengurapi tubuh Yesus dengan rempah-rempah dan minyak. Mereka pikir akan mendapati tubuh Yesus pada posisi yang sama ketika dikuburkan. Mereka juga berpikir siapa yang akan menggulingkan batu besar yang menutupi kubur itu. Bagi mereka, bagaimana caranya untuk menggulingkan batunya, sedang mereka adalah wanita. Namun Allah menjawab kegundahan hati mereka. Dia telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Wanita-wanita ini menemukan seorang malaikat yang berkata kepada mereka, "Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini." Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Semua manusia yang telah melihat kebinasaan, namun Yesus Kristus tidak melihat kebinasaan. Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Apa dampaknya kebangkitan Yesus bagi hidup kita? Hal yang pertama, di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Hal yang pertama, Yesus dibangkitkan agar melahirkan kita kembali kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Allah telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pada hari ini, ketika seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia pun pada saat itu dilahirkan kembali. Ini yang namanya kelahiran baru. Namun, perhatikan bahwa ini hanya dapat terjadi oleh karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, kita tidak dapat dilahirkan kembali. Kita dapat lebih menghargai dampak yang luar biasa dari kebangkitan Yesus Kristus terhadap jutaan orang yang sudah percaya, yang baru percaya, atau yang akan percaya. Setelah kita memahami hasilnya, yaitu bahwa setiap dari mereka
oleh karena kebangkitan Yesus dan oleh karena mereka percaya kepadanya, mereka dilahirkan kembali dan mereka menjadi anak-anak Allah. Hal yang kedua, di dalam Roma pasal keempat ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Hal yang kedua, Yesus dibangkitkan untuk pembenaran hidup kita. Yesus Kristus telah diserahkan oleh karena pelanggaran hidup kita dan dibangkitkan oleh karena pembenaran hidup kita. Fakta bahwa kita sekarang telah dibenarkan di hadapan Allah adalah berdasarkan fakta bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tanpa kebangkitan Yesus, tidak akan ada pembenaran. Kita dibenarkan karena kita diperdamaikan dengan Allah jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya. Ini hanya terjadi oleh karena Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Betapa indahnya diperdamaikan dengan Allah melalui iman, dan ini dikarenakan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitannya bukan hanya sebuah fakta sejarah. Implikasi kebangkitan Yesus tetap terus berlanjut sampai sekarang dan sama kuatnya seperti 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Hal yang ketiga, Yesus dibangkitkan agar dicurahkannya Roh Kudus atas hidup kita. Apa yang mereka lihat dan dengar, mereka melihat dan mendengar para rasul memanifestasikan Roh Kudus dengan berbicara dalam bahasa-bahasa roh. Bukti bahwa Roh Kudus telah dicurahkan adalah orang-orang itu melihat dan mendengar mereka berbicara dalam bahasa-bahasa roh. Namun perhatikan bahwa sebelumnya Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan sesudah itu dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan dan dicurahkannya. Fakta bahwa Roh Kudus dicurahkan adalah dikarenakan oleh kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitannya tidak ada peristiwa sesudah itu. Dan apa yang terjadi setelahnya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Tetapi Yesus memang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Roh Kudus yang sama yang dahulu dimanifestasikan pada hari Pentakosta, sekarang dapat dimanifestasikan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitannya adalah sebuah fakta yang memiliki bukan sedikit tetapi ratusan saksi mata. Lebih jauh lagi, kebangkitan Yesus bukan hanya merupakan realitas sejarah. Dampak-dampaknya pun terus berlanjut sampai sekarang. Sama kuatnya seperti ketika peristiwa itu terjadi. Seperti yang telah kita mengerti setelah percaya kepada kebangkitan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan dilahirkan kembali. Kita akan dibenarkan dan Roh Kudus akan dikaruniakan kepada kita sebagai anugerah. Semua ini adalah fakta, realitas, dan semua ini sampai sekarang tetap merupakan realitas karena Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar dampaknya kebangkitan Yesus bagi hidup kami. Hal yang pertama, Yesus dibangkitkan agar melahirkan kami kembali kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Hal yang kedua, Yesus dibangkitkan untuk pembenaran hidup kami. Hal yang ketiga, Yesus dibangkitkan agar dicurahkannya Roh Kudus atas hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.